بارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimakumullah wa ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa bi karamatihi bid-daraini amin. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Maulana, juga bapak-bapak yang hadir, pengurus DK Masjid Jami'al Ma'mur. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama masih bisa berkumpul menunaikan kewajiban kita, yakni ta'lim di hari Sabtu ba'da subuh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, baik sholat subuhnya yang kita lakukan dengan berjamaah maupun ta'lim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, serta Allah menjadikan ta'lim kita pada subuh hari ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjuti dari ta'lim kita di minggu yang di hari Sabtu yang kemarin, masih membahas tentang 25 nabi yang harus kita ketahui. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsil khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqaq wa'tanim. Rincian dari 25 nabi yang harus diketahui oleh setiap mukallaf dengan bilangannya yang pasti. Hum Adamun, Idrisu, Nuhun, Hudum, Salih wa Ibrahimu kullu muttaba'. Mereka Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, kullu muttaba'. Sampai sini dulu pembahasannya yang berasal dari kitab. Kemarin kita sudah membahas 3 nabi, Adam, Idris, Nuh. Berikut dengan mukjizatnya. Sekarang kita membahas 3 lagi, Hud, Saleh dan Ibrahim. Hud, Saleh dan Ibrahim. Sama kita akan membahas tentang mukjizat-mukjizat yang ada kepada 3 nabi ini. Dari Adam, Idris dan sampai ke Nabi Nuh. Kemarin kita bahas Nuh merupakan rasul yang pertama. Kalau nabi yang pertama Adam. Nah, Adam, Idris pas zaman Nabi Nuh itu rasul, nabi dan rasul. Kenapa pas zaman Nabi Nuh rasul? Karena berhala yang pertama kali ada itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kurang lebih 10 generasi. yang umurnya
umat saat itu kurang lebih ada yang berusia ribuan tahun umat terdahulu. Kita mah 100 juga nggak nyampe. Berarti kalau rata-rata misalkan satu generasi 1000 tahun, 10 generasi berarti 10.000 tahun antara jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh. Kita tahun ini tahun 2000. Dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh aja udah sekitar 10.000 tahun. Belum dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad. Itu ya, karena usia umat-umat terdahulu sangat panjang. Karena saking panjangnya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, itu terjadi pergeseran akidah. Mulai banyak yang menyembah berhala. Gitu Pak ya. Mulai banyak yang menyembah berhala. Sehingga perlu ada pelurusan akidah, diutuslah Nabi Nuh. Gitu maksudnya. Karena untuk meluruskan akidah kembali menyembah kepada Allah, bukan kepada patung-patung yang dianggap Tuhan mereka. Ya. Karena zaman Nabi Nuh ini orang-orang yang soleh, kita katakan soleh ya Pak, ini awal mulanya berhala karena dari orang yang soleh. Setan itu membisikkan, coba bangun aja patung dari orang-orang soleh itu. Kalian kan biasa berkumpul di tempat itu. Nah, buat mengenangnya dibangunkanlah patung biar nanti orang-orang bisa pada tahu. Orang yang membuat patung tahu kalau misalkan itu orang soleh, penanda bahwasannya ibaratnya sesepuh lah yang babat alas gitu kan, yang punya kontribusi buat masyarakat. Dibangunkan patung buat mengenang. Tapi setelah orang-orang yang tahu ini meninggal, kan yang anak cucunya nggak pada tahu ini patung apa ya. Dari dulu mah ini terdengarnya ini sakti nih, dia punya kelebihan segala macam. Oh ya udah, kita sembah aja dah, kita kasih ancak nih patung misalkan gitu. Akhirnya disembah lah tuh patung-patung orang soleh. Ya, kalau di Al-Quran dikisahkan di surat Hud bahwasannya ada 5 patung yang disembah pada kaum Nabi Nuh. Baik. Penyembahan berhala berkelanjutan di zaman Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini punya kaum bernama kaum Ad. Nabi Nuh ini merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan punya anak 4, Kan'an, Ham, Sam, Yahfid. Ya, 4 anak ya. 3 yang nurut ikut kapal Nabi Nuh, 1 yang nggak nurut, Kan'an. Nah, dari 3 itu kemarin kita sudah bahas sedikit yang menjadi keturunan orang yang ada di dunia saat ini. Karena ketika banjir besar Nabi Nuh, manusia hampir populasinya mati semua. Dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh, ketika banjir bandang populasinya hampir mati semua. Nah, berganti generasi Nabi Nuh lewat 3 anaknya ini. Ya. Dari Sam bin Nuh, Timur Tengah, tuh hitam semua, hidungnya mancung-mancung, tinggi-tinggi. Dari Ham, kulitnya agak hitam. Emang bukan agak hitam, memang hitam-hitam. Jadilah orang Afrika. Dari Yahfid, nah kita dah
kulitnya nggak terlalu hitam, hidungnya pesek-pesek, tingginya nggak terlalu tinggi. Nah, dari Nabi Hud ini bapaknya Yahfid. Jadi Hud bin Yahfid bin Nuh, gitu Pak ya. Artinya Hud ini cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Apa mukjizat Nabi Nuh? Salah satunya diterangkan menurunkan hujan. Mukjizat Nabi Nuh salah satunya menurunkan hujan. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang Allah kasih keberkahan, rakyatnya sejahtera, hidupnya sejahtera, penghasilan dari pertanian, gandum, buah-buahan, sejahtera hidupnya dari pertanian. Makanya kaum Ad terkenal badannya tinggi-tinggi, besar-besar, kaum Ad. Nah, kesejahteraan, keberkahan yang Allah berikan ini tidak diimbangi dengan bersyukur kepada Allah. Masih ada yang nyembah berhala dan sombong. Nabi Hud memperingati, wahai kaumku, Allah sudah memberikan keberkahan berupa pertanian yang begitu melimpah. Bagi kamu yang menyembah berhala, bagi kamu yang sombong, kembalilah kepada Allah untuk menyembah Allah dan ketauhidan yang benar. Tapi kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, tidak mengindahkan ajakan Nabi Hud. Akhirnya Allah memberikan azab peringatan kepada kaum Ad berupa kekeringan yang berkepanjangan. Kering, kalau udah kering nggak bisa ya ada yang dihasilkan, nggak bisa ada yang dimakan. Udah habis kering, Allah mengirimkan topan selama 8 malam 9 hari. Ya, ini yang dikatakan dalam Al-Quran 8 malam 9 hari. Topan yang membuat kaum Ud itu mati. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran seperti batang-batang kurma yang busuk. Batang kurma yang busuk. Saking dinginnya angin topan yang terjadi 9 hari itu membuat badan-badan kaum Hud seperti batang kurma yang busuk. Ngeri banget Pak ya. Artinya itu peringatan buat kaum Ad ketika Nabi Hud memperingati mereka agar kembali ke Allah, tapi mereka nggak mau. Matilah semua kaum Ad, itu ya. Dan mukjizatnya setelah kejadian azab itu, Nabi Hud meminta kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Ya, yang geser-geser awan itu tawasulnya kepada Nabi Hud. Ya, kalau kemarin orang tukang mancing tawasulnya kepada Nabi Sulaiman. Orang jahit kepada jahit Nabi Idris. Nah, sekarang pawang hujan kepada Nabi Hud. Ya, emang ada aja orang model gitu. Tapi nggak disalahkan. Nabi Hud turunkan hujan. Kalau Nabi Nuh minta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada umatnya itu berupa hujan. Azab itu hujannya. Kalau Nabi Hud berupa mukjizat karena habis kekeringan yang berkepanjangan. Baik. Terus Nabi Soleh
Nabi Soleh alaihi salam. Diterangkan bahwasannya salah satu mukjizat Nabi Soleh alaihi salam yaitu mengeluarkan unta di dalam batu. Unta. Jadi ceritanya kaum Nabi Soleh itu namanya kaum Samud. Kaum Samud ini sama, ada yang mengikuti Nabi Soleh, ada yang membangkang. Nah, yang membangkang ini nantang kepada Nabi Soleh. Jadi Pak, fungsinya mukjizat itu sebagai pembuktian kenabian bagi umat-umat yang membangkang. Gitu ya. Kaum Nabi Soleh yang membangkang ini nantang. Coba Nabi Soleh, kalau engkau benar-benar nabi, bahasa kitanya, mukjizat kamu mana? Ada batu yang besar. Nabi Soleh mohon kepada Allah diberikannya mukjizat. Itu dari batu yang besar terbelah, keluarlah onta yang langsung gede. Jadi batu besar melahirkan onta. Ini mukjizat nih Pak. Keluar onta, yang nggak pakai onta itu bayi onta dulu, enggak, langsung gede ontanya. Nah, setelah ditunjukkan mukjizat itu, ada yang kaum Samud itu beriman kepada Allah, ada yang tetap ingkar. Lagi-lagi mereka menantang mukjizat yang lain. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh dari onta yang keluar dari batu besar, susu yang banyak. Diceritakan di dalam Al-Quran, susunya itu bisa memenuhi orang sekampung. Bayangin, orang sekampung minum susu onta, gitu Pak ya. Berarti itu merupakan mukjizat. Ada yang beriman, ada yang enggak juga, gitu ya. Namanya kaum pasti ada membangkangnya. Dari yang membangkang, dari kaum Samud ini punya rencana. Wah, ini onta bahaya nih. Akibat onta ini banyak yang ikut kepada Nabi Soleh. Gimana mereka berkumpul, kita bunuh aja nih onta. Akhirnya ontanya dibunuh oleh kaum Nabi Samud. Keberkahan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Samud berupa onta dan susu yang bisa dinikmati oleh orang sekampung, tapi tidak diindahkan, malah dibunuh tuh onta. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum Samud berupa hujan batu. Mati semua tuh kaum Samud. Yang hidup, yang mengikuti Nabi Soleh, yang mengungsi ke lembah, tapi yang lainnya mati dengan hujan batu, gitu Pak ya. Itu salah satu mukjizat kaum Samud. Kaum Samud, kaum Nabi Soleh yang pertama kali membangun pondasi bangunan. Jadi dari batu-batu yang besar dipapras menjadi sebuah rumah hunian, gitu ya. Arsiteknya kaum Samud yang pertama kali yang ada di dunia ini, gitu ya. Jadi arsitek kalau mau tawasul kepada Nabi Soleh tuh, karena bangunan-bangunan yang pertama kali itu terkenal dari kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim di sini dikaruniai salah satunya
mukjizat yang tidak terbakar oleh api. Ya, salah satu mukjizatnya. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Ya, akibat dari Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Kan dikisahkan kan di dalam Al-Quran bahwasannya berhala-berhala Raja Namrud itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya ada perkumpulan rutinan raja-raja dan masyarakat. Perkumpulan itu diadakan rutin. Nah, Nabi Ibrahim gak ikut perkumpulan itu karena Nabi Ibrahim punya rencana mau menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Ketika masyarakat sepi, dihancurin tuh berhala-berhala sama Nabi Ibrahim. Dihancurin, disisahkan berhala yang paling besar. Kampaknya itu digantungin di leher berhala yang paling besar. Ketika pada pulang, rombongan Nabi Namrud melihat berhalanya hancur, marah bukan main. Waduh, Tuhan kami dihancurin. Cari orang yang menghancurkan. Ada yang bilang Ibrahim gak ikut saat kita kumpul. Dipanggil Nabi Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini. Kata Ibrahim, loh, jangan tanya saya, tanya patung yang paling besar. Karena di antara patung-patung ini yang tidak hancur adalah patung yang paling besar. Ya, kata mereka, bagaimana kami nanya kepada patung aja nggak bisa ngomong. Nah, ini titik poin tauhidnya. Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kaumnya. Di dalam Al-Quran dikisahkan, kenapa engkau menyembah berhala sedangkan berhala saja tidak dapat ngomong, tidak dapat menjawab pertanyaan kalian, tidak dapat mengabulkan segala permintaan kalian, kenapa kalian sembah? Gitu ya. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan demikian. Dihancurkan yang lain, disisahkan satu. Ketika mereka bingung, suruh tanya ke patung. Mereka tahu sendiri bahwa patung nggak bisa jawab. Nah gitu. Kalau kalian merasa dia tidak bisa memberikan solusi patung itu, kenapa kalian sembah? Sembahlah Allah, Tuhan yang dapat memberikan solusi-solusi kepada kalian dan mengabulkan segala permintaan kalian. Ini maksud dari Nabi Ibrahim. Tapi yang namanya Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya yang ingkar, yang nggak terima, saya tetap nggak terima hukum Nabi Ibrahim. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Ya, bakarnya bukan sembarangan, Pak. Bakarnya bukan sembarangan kayak kita nabun atau pembakaran orang-orang yang di mana di Kober itu ya. Dulu ada tuh bakar di Kober, sekarang udah nggak ada. Jenazah misalkan, bukan kayak gitu. Pakai ketapel yang besar. Jadi dikumpulkan kayu-kayu dari pohon-pohonan yang besar, dibuat tungku yang besar, sekampung seakan-akan menyala. Nah, orang-orang pada ngungsi. Nabi Ibrahim ditaikan di di gunung. Di gunung dibuatkan ketapel, itu masih ada bekas ketapelnya, sejarahnya. Kayak kita nyeplak gitu, tapi ini Nabi Ibrahim ke kampung ujung, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Nah, Nabi Ibrahim tidak terbakar, gitu ya, di dalam api. Di dalam Al-Quran dikatakan ya narun bardau wassalamah, wahai api jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Bardau wassalamah, andaikan api itu hanya dingin
Nabi Ibrahim mungkin akan tidak mati kedinginan, tapi dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim, gitu ya. Jadi dinginnya api dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api itu merupakan mukjizat. Banyak mukjizat Nabi Ibrahim yang lainnya. Yang pasti dari beberapa mukjizat Nabi Ibrahim, salah satunya juga air Zam-Zam, bangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, itu merupakan mukjizat dari Nabi Ibrahim, itu ya Pak ya. Dan Nabi Ibrahim ini merupakan bapak daripada para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim ini keturunannya banyak menjadi nabi, gitu Pak ya. Jalurnya kan kalau nabi kita Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, kalau Nabi Isa dari jalur Nabi Ishak, gitu Pak ya. Nanti kita akan perdalami ke nabi-nabi yang lain. Yang pasti itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Ada yang membangkang, ada yang ngikut. Nah, yang membangkang salah satunya azab yang turun kepada kaumnya Nabi Ibrahim, yaitu berupa wabah nyamuk Pak. Jutaan nyamuk turun dari langit, itu menyerbu kaumnya Nabi Ibrahim yang membangkang. Yang ngikut Nabi Ibrahim selamat. Itu nyamuk pada masuk ke kuping, ke hidung, pada mati orang, pada mati nyamuk, luar biasa. Ada pertama kalinya nyamuk pada zaman Nabi Ibrahim, enggak dari kebun, dari langit turun berjutaan nyamuk. Nah, bahkan Raja Namrud sendiri, Raja Namrud ketika wabah itu turun, dia langsung nyumpul-nyumpulin kuping segala macam. Tapi ada satu nyamuk yang masuk di dalam otak Nabi Namrud dan bertempat tinggal di dalam kepala Nabi Namrud selama 400 tahun. Selama 400 tahun Raja Namrud ini nggak tenang hidupnya, dan akhirnya matinya Raja Namrud itu kan dipukul-pukul kepalanya sama dia sendiri, karena ada bahasanya nguing-nguing di kepalanya. Mati Raja Namrud. Raja yang begitu angkuh dan besarnya itu mati dengan seekor nyamuk. Allah azab Raja Namrud itu lewat nyamuk. Ya, kan sejarah membuktikan dua manusia yang sangat terkenal raja, satu Fir'aun, satu Namrud. Fir'aun tenggelam, Namrud lewat nyamuk. Ya, nggak keren ya Pak ya. Mungkin kalau tenggelam sekarang muminya kan masih ada Fir'aun. Nah, ini lewat nyamuk. Allah hinakan dia dengan mati yang receh, gitu Pak ya, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu kisah dari Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup 3 nabi ini saja. Yang berikutnya kita akan bahas nabi-nabi yang lain. Yang pasti dari ketiga nabi dan seluruh nabi-nabi itu tidak terlepas dari 3 misi, 3 visi. Yang pertama, ketauhidan. Ketika umat-umat sudah mulai berbelok, Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk mengingatkan ini tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua, mengingatkan hari kiamat, hari akhir, ketika mereka telah lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan. Nabi-nabi memperingatkan ada hari akhir, ingatlah akhirat. Yang ketiga, yaitu misi mengingatkan bahwasannya ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Gitu ya Pak. Jadi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad selalu membawa 3 misi ini. Mengingatkan ketauhidan, hari akhir, dan mengingatkan ada penutup dari nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, saya rasa cukup 30 menit. Dari sini ada yang mau bertanya, saya persilakan.